Natal Anak tahun 2020 GKI Madiun. Natal telah tiba. Teman-teman, walau saat ini kondisi pandemi COVID-19 tidak menghalangi kita merayakan sukacita Natal. Kita akan merayakannya secara daring melalui YouTube tanggal 27 Desember 2020. Kami mengajak teman-teman ambil bagian dalam beberapa penampilan. Ada virtual choir, ada virtual dance, ada gerak dan lagu virtual. Ayo segera daftarkan diri ke wali kelas ya. Ada kegiatan sosial Natal tahun ini, yaitu Gerakan Rp1.000. Uang yang terkumpul akan digunakan kegiatan Christmas Carol Peduli Lansia. Bagaimana caranya? Setiap anak diharapkan menyisihkan uang setiap minggu minimal Rp1.000 dimasukkan ke dalam amplop mulai tanggal 29 November sampai 22 Desember tahun 2020. Selama 4 minggu ya. Amplop diberi nama dan tulisan Christmas Carol. Proses pengumpulan akan diumumkan melalui grup WA. Pandemi tidak bisa menghalangi kita merayakan sukacita Natal dengan sesama kita. Selamat mempersiapkan diri menyambut hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Siapa saja sih yang boleh datang kebaktian onsite? Mbak, ayo cepet dong, nanti terlambat kita ke gereja. Jadi kalau seperti ini, boleh nggak? Ya? Jangan dong. Selamat pagi, Bapak Ibu. Ini mau kemana ini? Ke gereja? Loh, jangan dulu dong. Anda yang tinggal di zona merah, jangan dulu ya. Lalu, siapa saja yang bisa hadir dan ikut dalam ibadah onsite? Mereka yang berusia antara 15 sampai dengan 60 tahun. Suhu badan maksimal 37,5 derajat Celcius dan sedang tidak sakit. Tidak tinggal di zona merah. Jangan lupa pakai masker. Bawa dan gunakan selalu hand sanitizer ya. Jika saudara harus menggunakan kendaraan umum, pilihlah kendaraan umum yang tidak berdesak-desakan dan patuhi protokol yang berlaku. Jadi tergantung pada diri kita masing-masing. Kalau kita tidak bisa, tidak apa-apa. Kita bisa tetap ibadah meskipun secara online. Kehadiran Tuhan selalu bisa kita rasakan. Sekalipun sebagian di antara kita belum bisa mengikuti kebaktian onsite ya. Kebaktian online, kebaktian onsite, sama aja kali. Shalom umat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur saat ini dapat kembali bersekutu bersama dalam kebaktian minggu secara daring.
Hari ini merayakan Minggu Kristus Raja, di mana kita menghayati dalam perziarahan iman akan Kristus, Sang Raja yang berkuasa atas hidup kita. Dialah yang setia, mengasihi, dan memelihara kehidupan kita. Kini kita memuliakan namanya dengan memuji dari PKJ 2, mulia, mulia namanya. Umat Tuhan yang terkasih, kebaktian minggu ini terjadi karena pertolongan Allah Tritunggal yang setia mengasihi serta memelihara kehidupan kita dengan kasih-Nya yang menjadi Raja atas kehidupan semesta. Damai Allah Tritunggal beserta saudara sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan Minggu Kristus Raja, di mana kita telah menjalani persiaran iman melalui penghayatan akan kebenarannya dalam 1 tahun kalender gerejawi. Dan minggu depan kita memasuki tahun gerejawi yang baru dengan ditandai Minggu Advent yang pertama. Maka pada saat ini ketika kita merayakan Minggu Kristus Raja,
kita akan merenungkan sebuah tema mengenal Kristus Sang Raja dalam hikmat. Melalui tema itu, kita akan melihat kembali sekaligus merenungkan bagaimana pengenalan kita akan Kristus, Sang Raja kehidupan atas semesta, dan juga Sang Raja di dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya. Sebuah pertanyaan yang akan kita renungkan bersama-sama. Apakah selama ini kita telah mengenal Kristus dengan semua keberadaan kasih-Nya dalam semua dinamika dan aspek kehidupan yang kita jalani? Saudara-saudara yang kasih, saat ini kita mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama mengakui seluruh dosa dan kesalahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Dengan kerendahan hati dan keterbukaan di hadapan-Mu, Bapa yang Maha Kasih, kami membawa diri kami dengan semua kerapuhan dan juga kelemahan akan kehidupan kami. Kehidupan yang kerap meninggalkan kehendak-Mu, kehidupan yang seringkali tidak mentaati apa yang menjadi kebenaran dan perintah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan kerap kami ya Tuhan, dalam setiap pertumbuhan iman kami lebih mudah tergoda untuk hidup di dalam keberdosaan kami, dibandingkan kami bersedia untuk benar-benar menghidupi seluruh kebenaran firman-Mu dalam semua langkah dan jengkal kehidupan kami. Maka dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami membuka hati dan kehidupan kami, mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mengakui setiap kelalaian kami dalam mengenal Engkau dan bertumbuh di dalam iman-Mu. Dan kiranya ya Tuhan, di dalam segala kelemahan itu kami memohon kekuatan-Mu hadir. Kekuatan-Mu lah yang akan memampukan dan menolong kami untuk dapat selalu memperbarui kehidupan kami di dalam kebenaran dan kehendak kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berserah dan kami menyandarkan kehidupan kami dalam kuasa-Mu. Amin. Bagi setiap kita yang sedia hidup dalam tuntunan kasih-Nya, terimalah anugerah-Nya melalui firman-Nya yang ditulis di dalam Mazmur 24 ayat yang ke-10. Siapakah Dia itu Raja kemuliaan, Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi sesama kita. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergembira
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang maha kudus, padukan suaramu, amin. Saudara-saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dalam kesempatan persekutuan secara daring ini ya Tuhan, Engkau memberikan kami waktu bersama-sama untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kasih kekuatan Roh Kudus-Mu yang akan menolong dan memandu kami, agar firman-Mu mampu kami pahami, serta ya Tuhan, dapat kami hidupi dan terus kami lakukan dengan penuh sukacita di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 23. Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memelihara, menghidupi, dan melakukan firman Tuhan ini dengan penuh sukacita dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, Saudara-saudara yang terkasih, PDKT adalah istilah yang begitu populer di kalangan remaja dan pemuda. Istilah ini kerap dipergunakan untuk menunjukkan remaja dalam mendekati calon pacarnya. Dan di dalam masa PDKT ini, sesuai yang terkasih, biasanya remaja yang saling jatuh cinta akan melakukan yang terbaik demi mendapatkan hati calon pacarnya. Jadi buat kita yang pernah melewati masa-masa berpacaran, tentu memahami situasi ini. Bagaimana kita selalu melakukan yang terbaik, karena masa-masa PDKT menjadi masa-masa menyenangkan, sekaligus juga menjadi masa-masa galau bagi setiap orang yang melaluinya. Jika kita berusaha melakukan yang terbaik demi mendapatkan hati calon pacar kita, maka ketika misalnya kita mengalami ketertolakan, maka kita menjadi galau dan akhirnya kita menjadi down, tetapi kita akan bangkit lagi ketika kita menemukan sosok yang membuat kita jatuh hati dan kita ingin memenangkan cintanya. Jadi secara sederhana, sesuai yang terkasih, PDKT merupakan masa pengenalan awal di antara dua remaja
yang sedang jatuh cinta untuk mengetahui tentang calon pasangannya. Dan kalau kita ambil bahwa PDKT sebagai masa pengenalan, maka tahap perkenalan atau pengenalan dalam relasi antar manusia menjadi sebuah tahap yang harus dilalui untuk mencapai tahapan relasi yang sebenarnya. Dan di dalam tahap perkenalan itu juga sesuai yang terkasih, kita berusaha untuk memahami, mengenali, dan menerima setiap hal dari sesama kita. Bukankah hal itu yang selalu kita berusaha untuk lakukan saat kita mengenal orang yang baru saja kita jumpai, atau dalam relasi pekerjaan atau dalam relasi usaha kita mengenali calon rekanan kita, calon partner usaha kita, supaya apa? Supaya di dalam masa perkenalan itu kita mengetahui bagaimana ritme dari kehidupan calon partner usaha kita maupun rekanan kerja kita, sehingga nantinya kita bisa menyelaraskan irama-irama pekerjaan maupun juga irama-irama kita berusaha bersama-sama dengan partner usaha kita. Dan perkenalan juga kalau kita tarik di dalam kehidupan persekutuan, menolong kita untuk saling mengikatkan diri di dalam relasi persekutuan yang kita bangun di tengah-tengah kehidupan bergereja. Itulah mengapa ketika kita misalnya berjumpa dengan orang yang pertama kali datang di sebuah kebaktian, kita akan menyapa dan mencoba untuk mendekatkan diri kita, memperkenalkan diri kita, supaya kita bisa semakin akrab dan semakin erat relasi persekutuannya. Saudara-saudara yang terkasih, hal yang sama pun juga kita perlukan di dalam mengenali Kristus di kehidupan beriman kita. Bagi setiap kita yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat kita, maka proses untuk sampai di tahap itu sesuai yang terkasih, meski sejak lahir kita sudah menjadi orang Kristen karena kedua orang tua kita atau keluarga kita adalah orang Kristen, ataupun ketika dalam perjalanan kehidupan kita, di titik usia tertentu kita baru mengetahui dan mengenal Kristus, maka tahapan perkenalan terhadap Kristus itu menjadi fase yang terpenting. Mengapa hal itu menjadi fase yang terpenting? Karena mengenal Kristus bukan hanya mengenal saja, tetapi juga kita berusaha untuk memahami, kita berusaha untuk mengetahui dan juga kita menerima keberadaan Kristus, sehingga melalui penerimaan itu pada akhirnya kita pun menerima Kristus secara utuh sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga melalui fase pengenalan Kristus itulah kita pun berusaha untuk mengikatkan diri kita di dalam relasi persekutuan dengannya, sama seperti ketika kita menjalani tahap perkenalan dengan sesama, dengan calon pacar, calon pasangan hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan di dalam diri kita, agar kita bisa saling mengetahui dan saling memahami satu dengan yang lain. Lalu pertanyaannya untuk kita semua yang terkasih, bagaimana kita membangun pengenalan akan Kristus di dalam hikmat? Hikmat seperti apakah yang kita butuhkan supaya kita mampu menyelami dan semakin mengenal Kristus dengan baik di dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara-saudara yang terkasih, teks Alkitab hari ini mengajak kita untuk memahami apa yang dibutuhkan dalam mengenal Kristus di dalam hikmat di kehidupan kita sehari-hari. Bagi Paulus, salah satu hal pokok yang dibutuhkan oleh setiap pengikut Kristus di kota Efesus untuk mengenal Kristus dengan utuh adalah hikmat. Hal itu nampak kalau kita melihat di beberapa ayat yang nanti akan kita ulas bersama-sama. Dan pertanyaannya tentu jadi pertanyaan kita, mengapa hikmat yang dibutuhkan? Kita akan melihat dulu bagaimana konteks kota Efesus. Kota Efesus merupakan sebuah kota pelabuhan dan salah satu kota terpenting dalam kekuasaan kerajaan Romawi di masa itu. Kota pelabuhan ini merupakan pusat kegiatan ekspor dari Asia maupun juga dari bagian-bagian kerajaan Romawi lainnya.
dan sebagai sebuah kota yang strategis dan pusat kegiatan perekonomian, maka masyarakat yang tinggal di kota ini pasti beraneka ragam, baik budaya, karakter, hingga keyakinan imannya. Dan ini bukan sebuah hal yang mampu dihindari. Ini adalah sebuah hal yang harus diterima oleh setiap orang yang tinggal di kota Efesus. Karena sebagai sebuah pusat kota, tentu kota ini semakin ramai dari hari ke hari dan ia menjadi tempat tujuan. Saya juga tempat transit bagi setiap orang yang melakukan aktivitas perekonomian di masa itu. Apalagi ditambah sesuai terkasih, di saat gereja mula-mula sedang bertumbuh, budaya sinkretisme dan ajaran gnostik menyebar dengan pesat. Dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi jemaat-jemaat di gereja mula-mula yang sedang bertumbuh imannya. Dan kalau situasi semacam ini tidak ditangani dengan baik, tidak diantisipasi dengan serius, maka ini dapat mempengaruhi pertumbuhan iman jemaat Efesus dalam mengenal Kristus. Apalagi mereka baru saja mengenal dan mereka sedang berproses untuk mendalami siapakah Kristus yang telah mereka akui sebagai juru selamat di dalam kehidupan mereka. Ditambah juga nanti di bagian belakang saya akan menjelaskan bagaimana konsep beriman orang Kristen yang di masa itu tidak dapat diterima secara akal logika oleh banyak masyarakat yang benar-benar tidak mau menerima Kristus, bahkan yang sama sekali belum mengenal Kristus. Sehingga hal tersebut menjadi sebuah situasi pelik yang harus dihadapi tidak hanya oleh jemaat di kota Efesus, tetapi juga jemaat-jemaat di kota-kota yang lain yang dikunjungi oleh para rasul ketika mereka menyebarkan Injil. Untuk itulah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, Paulus dalam suratnya ini mengatakan, "Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar." Dengan hikmat dari Tuhan, Paulus meyakini jemaat di kota Efesus akan mampu mengenal tak hanya sebatas di dalam keyakinan saja, tetapi juga dalam keutuhan hidup sehari-hari. Itu berarti bahwa pengenalan jemaat Efesus tak hanya dalam konsep beriman saja, tetapi juga di dalam tindakan, di dalam penghayatan iman, bahkan juga dalam sikap-sikap kehidupan yang ditunjukkan oleh anggota jemaat di kota Efesus. Hal itu akan mampu tercermin ketika mereka benar-benar mengenal Kristus secara utuh di dalam kehidupannya. Tak ubahnya kita sesuai yang terkasih, ketika kita selalu diingatkan kalau kita memang benar-benar mengenal Kristus, maka pasti kita akan menunjukkan sebuah sikap yang meneladani Kristus di dalam semua aspek dan dinamika kehidupan. Itulah yang diharapkan oleh Paulus melalui jemaat di kota Efesus ini. Bagaimana mereka di dalam proses kehidupannya, mereka selalu diajak dan ditekankan untuk benar-benar mengenal Kristus, dan untuk itulah mereka membutuhkan hikmat Kristus di dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga di titik inilah yang penting untuk kita lihat bersama dengan tantangan-tantangan yang ada, hambatan, rintangan yang ada dan dijumpai oleh jemaat di kota Efesus. Jemaat akan tetap setia di dalam pertumbuhan imannya. Jadi meskipun mereka berhadapan dengan ajaran gnostik, meskipun mereka berhadapan dengan keyakinan yang sangat berbeda, bahkan berhadapan dengan orang-orang yang menentang iman mereka dalam perjumpaannya sehari-hari, maka setiap pengikut Kristus yang terus berusaha dan berjuang serta meyakini bahwa proses pengenalan mereka terus berlangsung kepada Kristus dalam semua aspek kehidupan yang mereka jalani sehari-hari, maka hambatan, tantangan, dan rintangan itu akan diproses dan dikelola sedemikian rupa menjadi sebuah kekuatan yang akan maju, yang akan membuat mereka semakin bersemangat dalam mengenal Kristus.
Dan inilah yang menjadi harapan Paulus. Karena dengan hikmat itu juga, para pengikut Kristus akan mampu memahami setiap pengharapan yang dibangun dalam memenuhi panggilan kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan di dalam diri mereka. Hal ini muncul dalam kalimat menjadikan mata hatimu terang. Dan di sisi yang lain juga saya terkasih, pengikut Kristus mampu membentengi dirinya agar tak terseret kepada ajaran-ajaran yang melemahkan pengenalan mereka kepada Kristus. Karena di masa itu seringkali dengan rasio berpikir yang sangat berlebihan dan juga dengan hal-hal yang sangat semua serba dilogikakan ketika di masa itu, maka itu bisa menjadi godaan terbesar bagi para pengikut Kristus untuk meninggalkan iman mereka. Untuk itulah hikmat menolong para pengikut Kristus supaya secara utuh memahami seluruh karya kasih Tuhan, yaitu melalui penebusan dosa dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Meski di masa itu konsep iman semacam ini bukanlah sebuah konsep iman yang mampu diterima secara akal logika, tetapi ketika mereka benar-benar merasakan bagaimana dalam hikmat yang Tuhan hadirkan, mereka juga memahami secara utuh semua karya kasih dan kebaikan yang menyertai kehidupan jemaat di kota Efesus dalam perjalanan mereka sehari-hari, maka hal itu akan semakin meneguhkan dan menguatkan iman setiap orang, setiap anggota jemaat di kota Efesus yang menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Dengan demikian, kita mampu menyimpulkan pengenalan umat akan Kristus harus dilakukan dengan sungguh-sungguh di dalam hikmat dan pimpinan Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Saudara-saudara yang terkasih, pengenalan akan Kristus oleh para pengikutnya tak hanya berlangsung ketika ada dalam konteks bacaan kita jemaat di kota Efesus. Pengenalan akan Kristus pun juga harus terus kita lakukan dan wujud nyatakan dalam kehidupan dan konteks masa kini. Tentu tantangan, godaan, hambatan, dan rintangannya sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh jemaat mula-mula. Tetapi tantangan, rintangan, godaan, dan juga setiap hambatan yang kita jumpai, kalau kita tidak bersedia dan kita tidak serius menghadapinya, dapat menyeret kita untuk meninggalkan Kristus. Untuk itulah kita memerlukan hikmat Tuhan. Dan kembali pada pertanyaan di awal, bagaimana kita membangun pengenalan akan Kristus di dalam hikmat yang dianugerahkan oleh Tuhan. Saya menemukan ada dua hal yang mampu kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal yang pertama, bahwa ketika kita ingin mengenal Kristus dalam hikmat Tuhan, maka kita harus selalu mempelajari dan menghidupi firman Tuhan itu secara konsisten, tidak hanya dalam kehidupan kita secara pribadi, tetapi juga dalam hidup persekutuan. Memang kita dapat mempelajari firman Tuhan secara pribadi. Namun hal itu akan lebih baik lagi ketika kita melakukannya bersama-sama. Mengapa kita harus melakukan bersama-sama? Karena akan semakin memperkaya refleksi dan pemahaman kita, serta menolong kita untuk saling mengingatkan dengan saudara seiman akan arti hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mempelajari sendiri, memang itu tidak masalah. Tetapi itu lebih cenderung kita terima dan kita simpan dalam kehidupan kita. Namun ketika kita berjumpa, kita misalnya masuk dalam kegiatan kebaktian minggu, ketika kita masuk dalam kegiatan PA, kita masuk dalam kebaktian keluarga atau kebaktian sektor dan event-event kegiatan gerejawi yang lain yang di sana ada proses untuk mengenal kehadiran Kristus melalui kebenaran firman-Nya, maka saat kita melakukannya bersama-sama, refleksi kita itu akan semakin kaya. Kalau sendirian, refleksinya hanya satu. Tetapi kalau ada 5 atau ada 3, ada 10 orang, bersama-sama kita merefleksikan firman Tuhan dari bagian yang sama,
maka itu akan semakin menolong kita untuk mendalami apa pesan teks yang kita baca dan kita diskusikan bersama, dan bagaimana refleksi itu akan semakin meneguhkan dan menguatkan iman kita, sehingga kita akan semakin yakin, oh benar, Tuhan itu benar-benar hadir dalam firman-Nya. Oh, firman ini mengatakan, aku harus mengenal Kristus dengan terus memohon hikmat. Dan hal itu juga akan bermanfaat, saudara yang terkasih, untuk memperkokoh kesatuan hidup kita, yang membuat kita semakin kuat dalam pengajaran akan firman Tuhan untuk mawas diri terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Dan dengan kekuatan semacam itu, kita pun akan selalu dapat bergandengan tangan bersama menghadapi setiap tantangan dan rintangan yang melanda kehidupan persekutuan kita, serta semakin membentengi diri kita dengan kuat dengan kebenaran firman-Nya dalam hidup sehari-hari. Hal yang kedua, saudara yang terkasih, bagaimana kita membangun kehidupan doa di dalam persekutuan kita. Doa menjadi sarana komunikasi dengan Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, doa juga menjadi sarana saling menguatkan dan meneguhkan di antara sesama saudara seiman. Paulus meneladankannya ketika ia berdoa bagi jemaat Efesus agar mereka memiliki hikmat dalam menumbuhkan kehidupan imannya. Saudara-saudara, tindakan Paulus ini sederhana loh. Tindakan Paulus ini dapat dilakukan oleh siapapun. Tetapi melalui kesederhanaan ini, Paulus mengajarkan pada kita bahwa kita tidak hanya memohon hikmat itu untuk diri kita sendiri, tetapi juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang berproses dalam mengenal Tuhan, bahkan juga saudara-saudara kita yang sudah mengenal Tuhan dan mereka berproses dalam menumbuhkan imannya, juga memperoleh hikmat yang sama. Dan tindakan Paulus ini menjadi tindak nyata, ia menopang sesamanya melalui doa. Dan kita mengimani doa memiliki kekuatan besar dalam mendukung sesama untuk menghadapi setiap rintangan dan tantangan hidup sehari-hari. Dalam doa, kita mengenal Kristus, karena doa menjadi sarana komunikasi kita dengan Kristus. Dan doa memampukan kita untuk selalu mawas diri dan memiliki hikmat Tuhan dalam menghadapi setiap godaan agar kita tak meninggalkan Kristus. Dua hal itulah, saudara yang terkasih, yang harus kita terus bangun di dalam kehidupan kita secara pribadi maupun kehidupan kita bersama. Di dalam momen kita merayakan Minggu Kristus Raja ini, bagaimana kita selalu meyakini dan menghayati bahwa Kristuslah Sang Raja di dalam kehidupan kita, maka marilah kita selalu belajar bersama-sama, bertumbuh dalam pengenalan kita akan Dia di dalam hikmat yang Ia anugerahkan. Hambatan, tantangan, rintangan, dan godaan pasti akan kita jumpai. Tapi melalui kesediaan kita membangun kehidupan yang selalu menyandarkan diri dalam kebenaran firman Tuhan, bersedia mempelajari dan mewujud nyatakannya dalam hidup sehari-hari, serta kesediaan kita membangun hidup berdoa kita, baik secara personal maupun komunal, niscaya akan menolong kita, supaya kita semakin dikuatkan, dan kita selalu berjaga-jaga di dalam mengenal akan Kristus. Kita berjaga-jaga terhadap setiap godaan dan hambatan, serta rintangan yang dapat menyeret kita meninggalkan Kristus, serta kita berjaga-jaga di dalam menantikan kedatangan Kristus kembali yang tak akan pernah kita ketahui kapan dan saatnya yang tepat. Marilah juga dalam momen Kristus Raja ini, kita juga akan semakin menguatkan kesaksian kita, menceritakan setiap kasih yang telah kita kenal di dalam hikmat dari Kristus, agar kasih itu pun dapat tersebarkan dan mampu menghadirkan damai sejahtera dalam perjumpaan kita dengan sesama maupun dengan ciptaan Allah yang lain. Selamat merayakan Hari Minggu Kristus Raja. Selamat melanjutkan persiaran iman kita dalam bertumbuh untuk mengenal dan semakin mengasihi Kristus. Kiranya hikmat Tuhan
yang akan selalu menolong dan memampukan kita dalam proses pengenalan kita terhadap kasih dan kebenaran firman-Nya. Amin. Saat hening untuk kita semua. Umat diundang berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan Imam Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang kasih, kita menaikkan seluruh syafaat kita di dalam doa, dan doa syafaat ini kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur hingga detik ini ya Tuhan, kami selalu beroleh kekuatan dan hikmat-Mu dalam berproses untuk bertumbuh dalam iman maupun juga dalam pengenalan kami terhadap Engkau. Kami sadar ya Tuhan, ada begitu banyak hambatan dan godaan yang kadangkala membuat kami terseret meninggalkan Engkau, bahkan melupakan Engkau dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Untuk itulah ya Tuhan, kami terus memohon kiranya kekuatan kasih-Mu yang akan menopang dan selalu menuntun kami, sehingga melalui hikmat yang selalu Engkau anugerahkan akan membuat kami tetap bersungguh-sungguh di dalam mengenal Engkau, sekaligus juga sedia secara konsisten menumbuhkan iman kami dalam hikmat dan kebenaran-Mu. Di dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami menaikkan seluruh syafaat kami. Kami terus berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami di tengah masa pandemi ini. Kiranya Engkau yang akan senantiasa menolong dan menganugerahkan setiap kasih setia-Mu di dalam kehidupan berbangsa bernegara kami, sehingga kami bersama-sama saling mendukung dan saling menjaga satu sama lain melewati masa pandemi ini dengan baik dan di dalam lindungan kasih-Mu. Tolonglah juga ya Tuhan, kiranya Engkau menganugerahkan hikmat-Mu, agar dengan hikmat itu kami mampu melaksanakan setiap ketentuan protokol kesehatan demi menjaga dan melindungi setiap sesama yang Engkau anugerahkan dalam diri kami. Karena kesediaan itulah yang akan selalu menuntun kami untuk memahami mengapa kami harus melaksanakan prokes. Karena prokes itu menjadi salah satu cara kami untuk meminimalkan penularan wabah COVID-19 ini ya Tuhan, serta menghentikan laju meluasnya wabah ini di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tolonglah juga ya Tuhan, untuk setiap pemerintahan negara kami, untuk para relawan, tenaga kesehatan, dan setiap orang yang berjuang di garda terdepan dalam mengatasi dan mempercepat penanganan wabah COVID-19 ini. Kiranya kekuatan dan semangat untuk bekerja demi kemanusiaan akan selalu Engkau hadirkan dalam diri mereka, sehingga mereka pun dapat terus memberikan bantuan dan pertolongan terbaik bagi sesamanya yang ada di dalam masa-masa wabah corona ini. Kami juga bersyukur untuk kehidupan bergereja kami, karena hingga detik ini ya Tuhan, meski kami masih melakukan semua kegiatan gerejawi secara daring, tapi kami mampu merasakan pemeliharaan kasih sayang-Mu dan juga bagaimana berkat-Mu Engkau alirkan di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami. Dan jikalau pada minggu depan ya Tuhan kami telah berencana untuk mengadakan kebaktian secara tatap muka, kiranya Engkau menolong setiap persiapan dan kesiapan yang dilakukan, baik bagi umat-Mu yang akan mengikuti kebaktian tersebut, bagi umat-Mu yang tetap harus mengikuti kebaktian di rumah masing-masing, bagi setiap para pelayan-Mu yang akan melayani Engkau maupun umat di dalam kebaktian secara tatap muka maupun juga secara daring. Kiranya Engkau menolong kami semua ya Tuhan, agar di dalam hikmat-Mu itulah kami dapat mampu memahami
situasi yang saat ini tengah melanda kehidupan persekutuan kami. Serta bagaimana kami terus berhikmat untuk menyadari setiap kapasitas dan peranan kami masing-masing di dalam kami berperan sebagai para pelayan-Mu maupun juga sebagai umat yang mengikuti dan juga berproses di tengah setiap ibadah yang kami bangun di gereja-Mu ini. Kami selalu menghayati bahwa ibadah menjadi sebuah sarana untuk memelihara kehidupan yang Engkau anugerahkan dalam hidup persekutuan kami. Untuk itu ya Tuhan, sekali lagi kami memohon, kiranya Engkau menolong kami dengan hikmat-Mu, agar kami selalu dapat beradaptasi dengan situasi yang ada, serta membangun kehidupan peribadahan kami, yang terus menghadirkan kasih dan damai sejahtera-Mu, tidak hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi sesama, bahkan juga bagi seluruh ciptaan yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih ada dalam kondisi kelemahan tubuhnya, baik mereka yang dirawat di rumah maupun mereka yang dirawat di rumah sakit. Kiranya anugerah dan damai sejahtera-Mu, serta semangat kehidupan selalu Engkau alirkan di dalam diri mereka, agar mereka pun senantiasa mampu menjalani semua proses perawatan dan juga proses kesembuhan dengan penuh sukacita dan terus bersandar di dalam kekuatan dan kehendak-Mu. Demikian juga seluruh anggota keluarga yang selalu merawat dan mendampingi, kiranya semangat kehidupan dan juga pengharapan akan selalu Engkau hadirkan dalam diri mereka, hingga mereka pun selalu berserah dan terbuka dengan setiap kehendak terbaik-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami juga ingin menyerahkan untuk setiap kehidupan kami sehari-hari bersama dengan seluruh anggota keluarga kami. Untuk anak-anak kami yang sudah mulai melakukan kegiatan belajar tatap muka maupun mereka yang masih melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh, kiranya semangat dan pertolongan kasih-Mu yang akan selalu hadir dalam diri mereka, sehingga mereka tetap bersemangat mengikuti semua proses pembelajaran yang membentuk dan memampukan mereka mempersiapkan diri menyambut masa depan yang Engkau hadirkan. Untuk kehidupan perekonomian kami ya Tuhan, dalam usaha maupun karya yang kami perjuangkan, kiranya Engkau juga akan selalu menolong dan menuntunnya, agar dengan hikmat-Mu kami selalu dapat memperjuangkan usaha dan karya kami dengan sungguh-sungguh, selalu mengandalkan dan berserah di dalam kekuatan-Mu ya Tuhan. Karena kami selalu menyadari apa yang kami miliki adalah anugerah-Mu, dan kami selalu menyadari juga tanpa-Mu kami bukanlah siapa-siapa. Untuk itulah ya Tuhan, kiranya dalam segala situasi dan kondisi yang kami alami, dan dengan menerima setiap hal yang kami peroleh dalam kehidupan kami, tolonglah kami untuk selalu dapat bersyukur kepada-Mu, karena kami meyakini itulah cara-Mu memelihara dan menumbuhkan iman dan kehidupan kami, agar kami semakin dewasa dan kami selalu mengandalkan Engkau dalam seluruh langkah hidup yang kami jalani. Kami juga menyerahkan untuk setiap keberadaan saudara-saudara kami ya Tuhan yang ada di luar kota, kiranya Engkau akan selalu memberkati dan melindungi mereka, sehingga dimanapun mereka berada dengan semua aktivitas kehidupan yang mereka jalani, mereka pun tetap terus bersukacita dan mereka tetap mampu merasakan perlindungan dan kehadiran kasih sayang-Mu dalam seluruh detik yang mereka jalani. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk setiap pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, kiranya Engkau yang akan selalu menolong dan menuntun kami, agar kami tetap setia berproses di dalamnya dan selalu bersandar di dalam kekuatan kasih-Mu. Inilah segala ungkapan syukur dan setiap permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
kita persiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita persiapkan persembahan yang hendak kita himpun. Firman Tuhan yang akan mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita bawa persembahan kita dengan syukur kehadiran Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Terima kasih Bapa atas segala anugerah dan penyertaan-Mu selama ini di dalam kehidupan kami. Atas kesehatan, kemuliaan, rezeki yang kami terima selama ini. Hanya Engkau yang memberikan kami kelayakan dan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan kami maupun dalam pekerjaan kami saat ini Tuhan. Kami bawa persembahan ini yang seberapa besar maupun kecil, kami aturkan ke dalam tangan-Mu, di dalam hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon Engkau selalu melayakkan persembahan ini. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Dan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, dalam kuasa kasih-Mu yang terbaik, di dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Riang atas limpah rahmat-Nya, dalam kasih-Nya teduh, sambil terus memandang wajah-Nya, ku nyanyikan kidungku. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Saudara-saudara yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dengan semakin mengenalnya dalam kasih dan hikmat, serta teruslah menghadirkan cintanya dengan setiap kesaksian hidupmu. Lanjutkan langkah hidupmu dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Anugerah damai sejahtera Allah Tritunggal senantiasa memampukanmu untuk mengenalnya dalam kasih dan hikmat, serta membuatmu bersukacita dalam mewartakan kasih bagi semesta, kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.